Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya. Oke, malam hari ini kita akan belajar dari project saya tentang news sentiment analysis, gitu ya. Dimana project ini sudah saya mulai sejak 12 Oktober 2023 tahun lalu. Jadi udah hampir setahun. Oke, ide dari Project News Sentiment Analysis ini boleh saya sedikit jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat di website tentang news gitu ya, tentang berita currency, ini ada yang menarik di sini ya. Ada beberapa impact ya, warna orange, kuning, merah gitu. Merah ini artinya dia impactnya besar. Kenapa impactnya besar? Karena dia akan mempengaruhi pergerakan harga currency tersebut. Ya, contoh misalkan hari ini Kamis jam 13.30 waktu sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga, nanti disesuaikan dengan waktu setempat negara masing-masing gitu ya. Kebetulan saya berada di GMT plus 3. Jadi di sini saya setting di GMT plus 3-nya. Di mana sih? Di sini lupa saya. Di sini ya. Oke, lupa. Pokoknya ada settingan jamnya di sini ya. Nah ya, di sini di time. Settingannya di GMT plus 3. Kebetulan server broker demo saya di GMT plus 3 gitu ya. Jadi disesuaikan dengan settingan broker Anda. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada berita hari ini ya. Jadi kalau di sini hari ini sudah lewat, jadi nggak ada karena saya pakai sebuah indikator yang menarik secara real time berita ke dalam MetaTrader ya. Contoh misalkan besok nih ya. Ini aja deh. Kebetulan hari ini sudah lewat, kita lihat yang lalu, yang besok, yang akan datang. Hari ini tomorrow, Jumat, Friday, 19 April, jam 9 itu ada berita news, ya, akan ada news, gitu ya. Beritanya apa? Nah ini, kalau diklik di sini kita bisa lihat ada berita tentang retail sales, ya. Di sini kalau kita klik di sini, ya, di H4 besok itu ya ada news gitu ya. Ini saya belum setting jamnya di sini. Ya, jadi ada news jam 9 ya. Jam 9 ada GPT Retail Sales ya. Akan ada berita news jam 9 besok pagi gitu ya. Nah, ini kita sudah bisa lihat ada nilai forecast-nya, ada nilai previews-nya. Nah, nilai aktualnya nanti akan keluar pada jam 9 besok pagi. Nah, setiap berita ini muncul akan ada sentimen pasar gitu ya. Kita lihat besok apakah sentimen pasarnya akan menggerakkan currency tersebut, apakah naik atau turun, kita nggak tahu karena nilai aktualnya belum ketahuan gitu ya. Tapi kita bisa lihat sejarah, kita bisa lihat historicalnya ya, history dengan berita yang sama pada tanggal-tanggal sebelumnya ya, tanggal sebelumnya ini. Nah, dari data ini kita bisa bikin machine learning, kita bisa belajar membuat sentimen analisis. Sentimen analisisnya kita ambil dari berita yang ada di sini. Jadi sebenarnya ini yang saya ambil. Jadi efek sentimen analisis itu diambil dari usual effect, gitu ya. Usual effect-nya
Kalau nilai actual itu lebih besar dari forecast-nya, maka itu akan berefek baik bagi currency tersebut. Ya, contoh misalkan pada tanggal 17 November nilai aktualnya lebih minus, merah di sini ya, dibanding forecast-nya. Tapi pada tanggal 22 Desember nilai aktualnya lebih baik dari forecast-nya. Artinya baik ya. Nah, dari sini kita bisa lihat sentimennya ya. Apakah ini positif atau negatif, ini berdasarkan nilai aktual. Nah, itulah kenapa saya bikin news sentiment analysis ini gitu ya. Oke, baik, saya mau demokan sedikit tentang news sentiment analysis nih biar terlihat jelas. Saya menggunakan Google Collabs ya, Google Colab yang mudah ya, agar bisa kita lihat secara langsung. Jadi di sini kita import library-nya. Kebetulan data ini saya sudah tarik ya, saya sudah membuat sebuah script dari data ini pakai menggunakan Python. Saya sudah save data dari tahun 2007 sampai 2017. Jadi 10 tahun ya sudah saya simpan di sebuah server saya, gitu ya, saya taruh di sini. Lalu kita lihat, kita load datanya. Kita lihat seperti apa datanya. Ya, jadi kita akan punya 47.182 baris data. Ya. Kita lihat data paling atas itu dari 2007 Januari ya, tanggal 1. Di sini ada tanggal, waktu, currency, impact-nya ya. Sama kan? Tanggal, waktu, currency, impact-nya, deskripsinya, nilai aktual, forecast dan segala macam itu sama persis dari sini ya. Ada forecast ya. Kemudian ada grafik ya. Nah, ini masih data raw data gitu ya. Kita nanti perlu bersihkan. Lalu kalau kita lihat data terakhirnya ada pada tanggal 1 September 2017 ya. Sini ada impact-nya, high, low, medium gitu ya, dan currency-nya. Jadi kita pakai teknik scraping untuk ngambil data ini ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Teruskan nonton channel ini. Kita kembali lagi di sesi berikutnya.